Jadi dia cara mediasi dengan Tuhan itu nggak pakai caranya Nabi, menganggap bahwa kalau saya begini, saya menganggap saya sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, karena yang bisa mendeteksi Tuhan itu adalah hati. Sehingga dia pokoknya sing cocoki hati ku ya itu dianggap bener. Padahal niki apa nggih? Menggambarkan sebuah ibadah yang kita kerjakan agar sampai kepada tujuan. Ada kelompok yang memahami bahwa ibadah itu yang penting hatinya cocok, dianggap Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tidak mau-maunya, kadang ya duduk, saman Islam tapi kok gak, aku gak Islam, tapi aku duwe pangeran. Pangeranku ya Gusti Allah, tapi caraku ibadah gak podo karo awakmu le. Aku lebih khusus. Jadi gak pakai sholat. Ada itu fakta itu. Dia pakai ya begitu, kadang duduk. Jadi dia menganggap bahwa kesinambungan hatinya dengan Allah, dengan caranya dia, dengan dalih Tuhan itu mendeteksinya dengan seorang hamba dengan hati. Maka di mana hati itu merasa tenang bertemu dengan Allah, walaupun dengan duduk, dengan tidur, asal tenang, itu disebut dengan ibadah. Nanti gak usah sholat, percuma sama sholat jungkar-jungkir tapi gak roh karpe. Dalilnya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Maksudnya begini, iya betul. Allah niku yang duru ila kulubikum, melihat hati. Tapi jalur untuk dilihat oleh Allah dari hati kita itu jalure sing paling ngerti niku nggih Kanjeng Nabi. Lah jalure Kanjeng Nabi niku nggih salat, secara jasad ada aturannya, secara memanage hati juga ada aturannya. Itu yang ditinggalkan mereka. Paham nggih? Artinya ngaji kita ini mengawal hati kita yang secara fikih syariat sudah mengatur sedemikian rupa yang jalur fisiknya kita diatur oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau-beliaulah yang mengerti untuk menghadap Tuhan itu kayak gimana. Yang paling ngerti untuk menghadap Allah niku nggih pertama nggih al-anbiya wal mursalin, yang kedua as-solihin atau ulama warasatul anbiya. Nah mereka enggak pakai hati semedi. Itu bahaya, itu terus moco-moco terus enek bisikan. Itu bisikan tenan. Mulai sesuk sampai angkat jadi nabi nger. Terus suara-suara ngono yo ana sing melok juga. Wong Indonesia itu memang. Lah, makanya kajian-kajian tasawuf itu sangat berbahaya jika tidak dibarengi dengan fikih atau syariat yang kuat. Nanti dia punya perasaan lebih dari yang dilihat. Wah, percuma sampai sholat setiap hari tapi kelakuannya cek ngono. Ya, jangan begitu juga. Dia sholat itu wis apik. Coba dibalik kata-katanya. Orang itu loh nakal-nakal tapi masih mau sholat. Loh kan beda. Karena dia merasa di hatinya ada sesuatu sehingga muncullah rasa riya, rasa sombong, menganggap bahwa percuma sampai bendino sholat setiap hari sampai sedekah tapi atine kotor. Loh, terus atimu resik ngono. Hah? Ya enggak boleh begitu juga. Coba dibalik. Orang itu loh walaupun masih nakal tapi masih mau sholat. Loh, kan beda cara berpikirnya. Nah, tasawuf itu mengajarkan seperti itu. Akhlak tawadhu fil qalb. Tawadhunya hati, yang dengan tawadhunya hati, jasad dan tubuh ini insya Allah ikut tawadhu. Orang nek hati ini tenang tuh nggih, jasadnya ikut tenang. Itulah kelebihannya ngaji. Makanya kata beliau dalam kitab Kifayatul Atqiya itu Bismillahirrahmanirrahim, la tadharon fadilatan kay ta'takid la tabruzan li yungkiru karodhaila. La tadharon fadilatan kay ta'takid. Menurut Syekh Zainuddin bin Ahmad Asy-Syafi'i dalam nazomnya ini,
Nazm Kifayatul Adqiya menjelaskan tentang proses menuju Allah dengan cara yang benar yang telah diajarkan ulama kita, yang ulama kita sumbernya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Biar hati kita terjaga. Jangan sekali-kali memperlihatkan di hadapan manusia keutamaan-keutamaan atau fadilah ibadahmu agar kamu tidak mempunyai rasa di atasnya saudara-saudaramu. Bahasanya begitu. La tadharon, ojo ngetokno temen siro fadilatan ing fadilah kelebihan. Kayak tak takit supaya siro ngeyakini. Jangan memperlihatkan kehebatanmu di hadapan saudaramu biar kamu tidak merasa lebih darinya. Mungkin ajaran akhlak kok niki. Jangan kita, ini nasihat dari beliau, janganlah kita ini membuat gawe-gawe, reko-reko, pura-pura memperlihatkan amal luar kita di hadapan saudara kita agar kita tidak merasa lebih darinya. Ini untuk kita yang masih belajar. Karena ada nanti pengecualian orang yang justru harus memperlihatkan amalnya agar ditiru oleh orang awam. Karena beliau sebagai sosok sehingga harus memperlihatkan. Ini secara umum bagi kita yang istilahnya semangat ibadah niku gak usah diketok-ketok nih bahasanya, biasa-biasa saja. Kenapa la tabruzan liyungkiru karadhaila? Agar apa? Agar nanti jika mereka melihat kejelekanmu tidak menjatuhkanmu. Jadi biasa-biasa saja. Sholat ya sholat biasa. Aja wae wong sholat terus wae wong kerja wiridan. Engko nek gak ono wong, enggak ada orang malah enggak ngamal. Pas ada orang sholawatan nangis-nangis, padahal sendirian enggak pernah sholawatan. Niku hati-hati. Engko dikira kok wah luar biasa itu. Karena nanti kalau yang kedua enggak nangis mesti ditanya, kok enggak nangis lagi sampean? Loh kan jadi guyon malah. Kok enggak jatuh lagi sampean? Ini jadi guyon. Biasa. Tapi nek nangis tenanan enggak apa-apa. Nek nangis tenanan enggak kuat ngempet ya Allah. Tapi biasanya orang begitu itu sendirian ya begitu. Nek nyebut asmane Kanjeng Nabi niku nggih. Ya begitu sama. Salat ya begitu, jangan sampai pas salat bareng orang banyak uwanteng ketok tuwenang, ketok khusyuk. Pas sendirian itu. Iku wis itu sekali-kali. Sholat sunnah. Makanya menurut sebagian ulama, sholat sunnah dan wajib itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sholat sunnah maupun sholat wajib itu nggak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya status kewajiban terhadap hamba saja. Tapi status sholatnya nggak ada bedanya. Kenapa? Karena yang sholat wajib ketika itu ya dia menghadap Allah, pas sholat sunat ya menghadap Allah. Maka kalau yang dilihat adalah Allahnya, mestinya pas sholat wajib dengan sholat sunnah ya sama-sama saja. Khusyuknya ya harus sama. Cepat dan tidaknya ya gerakan sama. Ya kan? Emangnya beda. Sholat kalau wajib itu menghadap Allahnya, Allah yang kuat. Kalau kita menghadap Allah dengan sholat sunnah, Allahnya Allah yang biasa-biasa. Ini yang kadang kita itu menganggap, sholat sunnah ae kok ngene ae. Loh, berarti dia atau kita belum merasa kita menghadap siapa. Nah, tasawuf itu memperjelaskan bahwa kita diajarkan akhlak atau adab secara batin. Batinnya apa adabnya? Wong sholat sunnah itu ya madhep Gusti Allah, toh sholat itu madhep Gusti Allah. Sholat wajib juga madhep Gusti Allah. Loh kalau sama-sama madhep Gusti Allah, akhlaknya madhep Allah ya sama. Kan begitu. Artinya adabnya kita ketika sholat, walaupun secara fikih
ini wajib, ini sunnah, ini fardu kifayah. Itu menstatuskan hukum kalau meninggalkan tidak ada unsur dosanya, kan begitu. Tapi kalau sudah menghadap sama statusnya. Makanya Fatihah jadi singkat-singkat nek salat sunnah. Fatihah coba alhamdulillah. Sampeyan salat kok kaya ngono piye? Kan sunah, Pak. Emange nek sunah terus Gusti Allah beda. Nek wajib Gusti Allah gede, nek sunah Gusti Allahnya kecil begitu. Sampai kapanpun kalau perubahan sikapnya karena itu, maka dia belum kenal Allah. Kalau perubahan sikapnya loh ya. Tapi kalau alasannya di belakang ada makmum banyak, nanti kasihan, nah itu beda lagi. Pas dewan maksudnya. Jadi memahami bab ini ya saya ini belajar angen-angen. Oh iya betul kata beliau dalam kajian tasawuf, dari kajian akhlak hati ini tidak ada bedanya menghadap Allah dengan sholat sunnah, menghadap Allah dengan sholat wajib. Niku nggih sama. Salat sunnah nggih ngadep Allah ya kudu tenang, ya kudu Fatihah dipasne, rukuknya ya kudu tumakninah, sujudnya ya kudu tumakninah. Salat wajib sah. Hanya yang membedakan kenapa ada wajib, kenapa ada sunnah, agar kita ngerti bahwa ketika wajib ditinggalkan itu ada resiko, kalau sunnah ditinggalkan tidak ada resiko gitu aja. Tapi adabnya, akhlak batiniah kita harus sama. Kita sedang menghadap Sang Pencipta, Sang Maha Besar yang tidak ada membandinginya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit paham nih? Gak paham juga gak apa-apa. Makanya gak usah digawe-gawe biasa. Sendirian niku nggih Gusti Allah nggih Allah. Rame-rame itu nggih Gusti Allah nggih Allah. Bukan kesendirian Allahnya kecil, kalau banyak orang Allahnya besar. Enggak. Wah, Tuhan maleh-maleh. Nek no SMS Tuhane gawede sale wonge akeh sing Allah. Pas dhewean gak tau maca selawat. Oh, gak kenal pangeran. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ngurusi SMS semangat, nek ngurusi ngaji gak semangat. Bedanya ngaji di sini Allah dengan Allah di SMS apa? Kan enggak ada bedanya. Justru ujiannya itu yang di sini. Pak salat dhewean. Wudhu sendirian nggih Allahnya sama, yang memerintahkan wudhu itu ya Kanjeng Nabi. Wudhu pas jamaah banyak pas wudhu. Apalagi di alisan kadang perempuan sama laki campur, pas ada perempuan suwi wudhuke. Ki wudhu kok suwi tenan kena apa tuh? Yo. Oh, ternyata ono ibu-ibu. Ngono ku yo gak apik jadi. Latat haron fadilatan kai tak takit la tapruzan liyungkiru karodaila. Loh, ini akhlak. Jangan membiasakan pura-pura untuk menunjukkan kebaikan, biar nanti kalau kita kelihatan melakukan kejelekan biar gak dihina. Biasa-biasa saja. Contoh nih, contoh misalnya jenengan punya gerombolan. Ayo sholat. Oh iya tuh gak sholat. Kok ya aku lo sholat ini. Dititeni sampean. Awas kalau gak sholat. Ayo, ya enggak. Biasa-biasa wae sholat ya sholat, yo ngejak sing apik. Agar apa suatu saat ketika kita itu kita ini enggak tahu. Beda kalau dari hati ya, nek pura-pura niku berat. Pura-pura niku berat. Iku ditotok. Kula niki diajari guru-guru, yuk termasuk Pak Yai Seroji. Ngaji di hadapan orang dua nggih Gusti Allahnya yang kita sebut Allahu Akbar. Ngaji di ribuan jamaah itu yang kita sebut Allahu Akbar. Bukan kok pas waktu jamaah banyak kita semangat karena Allahnya besar melihat jamaahnya banyak. Pas kita ngaji berdua enggak semangat karena Allahnya kecil. Allah kok berubah status. Berarti kitanya yang bermasalah. Ini kayak Dawe Gus Qayyum Rembang niku beliau dawuh. Ketika ngaji di alumni langitan. Ciri-cirine ikhlas itu ketika kalian mengajar satu orang seperti ngajar 1000 orang, ketika ngajar 1000 orang seperti ngajar satu orang. Itu kata ulama ikhlas. Ini juga perlu dikaji. Iso praktek gak urusan guru sih, penting ngaji sih. Ya. Anten.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata beliau di dalam Nadham Kifayatul Atqiya. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan la tadhar lin nasi ta'ataka li ajli ayyataqidu annaka fadilun li anna dzalika haddun lin nafsi tastarihu ilaihin nufus wa tamilu ilaih. Wahai murid-muridku, jangan kalian memperlihatkan kebaikanmu untuk diakui kalau kamu itu adalah orang baik. Benten nggih. Jangan kita ini melakukan sesuatu kebaikan hanya niki perlu niki diingat-ingat. Yang niatnya melakukan kebaikan itu hanya ingin diketahui oleh orang kalau kita adalah orang baik. Niku nggih masalah. Niku nek mboten dipelajari ya kita itu begitu biasanya. Biar orang tahu kalau kita itu wong ahli ibadah, wong seneng ngaji, wong seneng sholat, wong seneng jamaah. Wong sak kampung iki gak ono Pak sing kaya aku. Wis pokoke gak ono sing kaya aku. Dia itu sudah baik sebenarnya melakukan amaliyah baik. Terus merasa tidak ada yang baik, itu loh. Itu ulama-ulama tasawuf mengkritik betul itu. Enggak boleh, jangan. Hilang haba mangsura. Nganggur ganjaran ibadahmu, gak ono. Hilang. Kenapa? Karena yang kita kerjakan kalau dasarnya itu haddun lin nafsi. Itu hanya kita yang seneng, bukan untuk Allah. Biasanya karena Allah itu ono abot-abote sithik. Contoh nih, apa haddun nafsi bagian nafsu itu begini. Contoh. Ketika ada orang sodakoh, ketika ada orang ahli sodakoh, bukan hanya sodakoh tapi ahli sodakoh, itu dari sisi fikih syariat itu dipuji. Orang yang selalu mendermakan hartanya, selalu mudah memberikan rizkinya kepada sesama, baik orang miskin, orang fakir, yatim dan lain sebagainya. Itu dipuji oleh syariat, sangat dipuji karena itu perintah. Tapi disuruh hati-hati oleh tasawuf, oleh ulama. Kenapa? Kamu seneng sodakoh atau kita yang orang tadi lah, orang yang seneng sodakoh tadi, senengnya sodakoh itu karena ketika dia sodakoh, orang akan tahu kalau dia sodakoh dan penuh pujian dari orang kepada si sodakoh tersebut. Atau dia murni sodakohnya itu karena menjalankan perintahnya Rasulullah. Nah itu biasanya ketahuannya kalau dia sodakoh, yang mensodakohi tidak terima kasih, bahkan menjelekkan yang sodakoh. Itu di situ tahuannya nanti. Karena apa? Hatinya pasti ingkar. Karena dia tadi sodakoh dipuji enak, dia seneng. Ketika yang disodakoi tidak berterima kasih, ini tidak membahas yang enggak terima kasih ya. Ini membahas dari sisi yang ahli sodakoh tadi. Jadi cara menguji apakah saya ini berbuat kebaikan ini karena menyenangkan hati saya atau karena saya ingin dipuji oleh Allah, itu di situ. Ketika yang kita berbuat baik kepadanya tidak membalas budi, bahkan berani menghina kita, apa sikap kita di saat itu? Kalau kita enjoy saja, ya wis ben, aku sedekah kan gak krono nuruti dhek, iki perintahnya Gusti Allah, jos tenan itu. Itu dipuji dua sisi, dari sisi syariat dia bener, dari sisi tasawuf wis apik wis, gak golek pujian wis, gak butuh. Wis penting aku ana wong fakir butuh tak kei. Baru disudahi tak yang sugih ngono ngkeki kur sak menit tok. Ngono misale engko dadak lara ati. Lho, piye sampean dikeki gak matur suwun? Ucapan kamu dikasih gak pernah matur suwun itu haddun nafsi karena hati menolak. Konangan kan? Nek krana Gusti Allah ben karena amal kita tidak hilang karena cacian dia, justru amal kita hilang karena kita merasa tidak dihargai dengan amal kita. Kowe ngamal krana Gusti Allah apa krana nuruti nafsu? Paham? Iki butuh angen-angen Pak. Ngoten iki ya larang. Butuh melek dalu barang ngopi pahit. Iki kula ya didhawuhi Mbah Yai, Mbah Yai. Aku ngerti niki ya didhawuhi Mbah Yai. Makane niki ya sekali-kali jenengan lokne kula ngaji niki. Nek kula gak emosi, gak mutung berarti aku tenanan.
Lho inggih enggak apa-apa. Sekretaris ini perlu dilok nih sekali-kali. Ya apa sampean niku kerja SMS gak pecus ngene-ngene. Lho kok wis aku gak ngene. Oh, konangan. Allahumma sholli alaihi. Makanya kalau biasa, aku dilokne Pak Yai itu biasa. Gak ditekani diundang yo biasa. Biasa. Pantai kudu sabar. Pengen roh ilmu kiai kudu sabar. Beliau tidak ingin menghinakan kita, pengen amali kita itu diterima Gusti Allah. Aja ngamal krono Pak Yai. Mas ini sering beliau itu nguji gitu. Terus gawe acara apa, beliau insya Allah datang gak teko nguji. Kowe iki ngundang wong krono aku apa krono Gusti Allah? Nek krono Gusti Allah aku teko gak teko tetep sampean semangat karena sampean sedekah wis niate krono Gusti Allah. Karena apa? Didatanginya seneng itu hadun nafsi gak ditekani Rasulullah. Iku wis hadun nafsi niku. Nek ditekani gurune, kiyaine seneng iku hadun nafsi. Nek gak ditekani loro ati. Namanya kita ikhlas itu ditekani gak ditekani wis rela karena ini menjalankan perintah seorang guru. Caranya didik begitu. Ya, ini belum kita nggak usah minta, ya pokoknya begitu. Kadang kita kecewa loh, baru begitu sudah kecewa. Allahnya di mana? Amal kita tidak pernah runtuh, tidak pernah hancur karena cacian sesama atau karena mungkin tidak terimanya sesama. Amal kita itu bisa hancur karena kita yang kecewa terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Hadun nafsi niku atiku penak ngono seneng dipuji kan pawenak sewen. Wah sampean jos tenan. Suweneng bareng dino ya ampun ngene ae kadang. Iku hadun nafsi. Dan ini dicontohkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wis masyaallah, apalagi cerita yang masyhur nggih Kanjeng Nabi yang apa nyuapi orang buta di pasar niku. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar